Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SD Belajar, jumpa lagi. Marilah berdoa semoga senantiasa sehat, tetap semangat belajarnya, sabar, taat, disiplin menjalankan prokes, dan semoga menang melawan COVID. Amin. Kali ini akan belajar ketenagakerjaan mengenai kesempatan kerja dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sobat SD, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan perluasan kesempatan kerja di dalam negeri untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat dengan mengoptimalkan potensi daerah yang ada, membina serta mengembangkan kader wirausaha baru atau pengusaha pemula yang mandiri dan produktif, berbasis pada potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia yang ada di daerah. Pemerintah berharap masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan peluang yang ada atau membuka kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk angkatan kerja atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh pencari kerja. Kesempatan kerja erat hubungannya dengan kemampuan perusahaan-perusahaan dalam menampung atau menyerap sumber daya manusia dalam kaitannya dengan proses produksi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja, di antaranya pertumbuhan penduduk. Kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan dipengaruhi oleh tingginya angka pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi jumlah pertumbuhan penduduk, maka akan mengakibatkan rendahnya tingkat kesempatan kerja. Tingkat upah atau gaji. Kenaikan tingkat upah atau gaji yang tidak disamakan dengan jumlah produksi akan mengakibatkan suatu perusahaan mengurangi jumlah karyawannya. Berikutnya, kondisi perekonomian suatu daerah. Tingginya tingkat perekonomian suatu daerah mencerminkan kegiatan produksi yang tinggi. Kapasitas produksi yang tinggi membutuhkan tingginya faktor produksi, salah satunya adalah tenaga kerja. Selanjutnya, kualitas atau produktivitas sumber daya manusia. Tingginya kualitas dan produktivitas seseorang dalam suatu daerah maka akan mendorong tingginya kesempatan kerja. Dan sebaliknya, jika kualitas dan produktivitas sumber daya manusianya rendah, maka akan mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja dan akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jenis-jenis kesempatan kerja yang pertama, Sobat SD, kesempatan kerja permanen. Yaitu salah satu jenis kesempatan kerja yang menjadikan seseorang yang bekerja secara terus-menerus sampai pensiun atau sampai tidak mampu lagi untuk bekerja. Misalnya, seseorang yang bekerja pada instansi pemerintah atau instansi swasta, profesinya misalnya untuk TNI, Polri, PNS, dan lain sebagainya. Jenis kesempatan kerja yang kedua, temporer, yakni sebuah kesempatan kerja yang menjadikan seseorang bekerja dalam waktu yang relatif
cepat, kemudian menganggur dan mencari pekerjaan yang baru lagi. Contoh kesempatan kerja temporer, seorang pegawai swasta yang mana pekerjaannya bergantung dari pesanan, atau pegawai yang terikat dengan kontrak dan jangka waktu tertentu dalam bekerja. Sobat ST, ada beberapa upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Upaya tersebut tidak hanya menjadi kewajiban pihak pemerintah, namun pihak swasta dan juga individu itu sendiri wajib ikut serta untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja yang dilakukan pemerintah dan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul, yang pertama, pemerintah menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan syarat-syarat dunia kerja. Upaya berikutnya, pendirian lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, misalnya pelatihan balai kerja, BLK, lembaga-lembaga yang berdiri di lingkungan masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna. Upaya berikutnya, menyusun dan melaksanakan program-program yang mendukung tercapainya sistem ketenaga kerjaan yang ideal. Upaya berikutnya, meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang tidak memungut biaya sehingga tidak memberatkan pesertanya. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja yang berikutnya dilakukan pihak swasta. Pihak swasta merupakan pihak yang banyak memakai jasa tenaga kerja dan keduanya memberikan pengaruh satu sama lain. Pihak tenaga kerja membutuhkan pihak swasta, dalam hal ini perusahaan, untuk dapat memperoleh upah yang akan digunakan untuk kesejahteraan hidup. Sedangkan pihak swasta membutuhkan tenaga kerja agar usaha yang sedang dijalankannya itu terus berjalan. Namun akan beda cerita jika tenaga kerja yang diperkerjakan memiliki kualitas yang rendah. Hal ini justru akan merugikan pihak swasta dan akhirnya pihak swasta akan memutus hubungan kerja dengan karyawan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pihak swasta untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pihak swasta atau perusahaan dapat berperan dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, di antaranya dengan melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam rangka memberikan kesempatan magang kepada peserta didik. Hal ini dilakukan agar peserta didik mempunyai pengetahuan tentang dunia usaha dan industri. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan pelatihan-pelatihan, menghapus aturan-aturan yang menghambat peningkatan kualitas, dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri kepada karyawan atau tenaga kerja yang dimiliki. Perusahaan dan tenaga kerja merupakan hubungan yang saling mempengaruhi secara positif. Sebuah perusahaan tidak akan maju tanpa pekerja, dan pekerja tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya perusahaan sebagai lahan pekerjaan. Oleh karenanya, perusahaan dan pekerja harus saling bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.
upaya peningkatan kualitas tenaga kerja oleh individu. Individu merupakan pemegang kendali penuh atas dirinya sendiri. Tidak mungkin seseorang menjadi lebih baik tanpa usaha dirinya sendiri. Hal ini juga berlaku bagi seorang pekerja. Tidak mungkin dia akan mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya jika dia tidak meningkatkan kualitas dirinya. Oleh karena itu, seorang pekerja harus senantiasa meningkatkan kualitas dirinya agar dapat menghadapi persaingan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang individu hendaknya memiliki persiapan untuk menentukan masa depannya. Persiapan yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan dalam hal keterampilan, bahasa, serta wawasan. Ketiga kemampuan ini yang akan membentuk individu tenaga kerja yang berkualitas. Dimanapun dia bekerja, dia akan selalu dapat beradaptasi terhadap berbagai situasi seperti tempat kerja, fasilitas, prosedur, dan sebagainya. Sobat Esti, sampai di sini kebersamaan kita. Sampai jumpa dengan video Esti Belajar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.